Sosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Musi, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Minggu 17 Juli sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Penemuan mayat tersebut tepatnya di depan PT Hoktong yang menghadap ke Sungai Musi. Saat itu, saksi Jeffrey sedang menjaga kapal milik PT Hoktong tercium bau yang tidak sedap di sekitar tempat kejadian perkara. Jeffrey melihat ada mayat yang mengapung di Sungai Musi tersangkut di rumput dengan ciri-ciri memakai celana pendek warna hitam, baju warna coklat, dan sepatu warna hitam. Jeffrey langsung menghubungi pihak rukun tetangga dan kepolisian setempat. Kanit Inafis Polrestabes Palembang Ibtu Agus dampingi Kanit Res Polair Ibtu Cepi membenarkan adanya penemuan mayat di Sungai Musi. Begitu mendapatkan laporan warga, anggotanya langsung mendatangi ke TKP dan mayat langsung dibawa ke RS Bayangkara Palembang untuk divisum. Ibtu Agus mengimbau kepada masyarakat Kota Palembang yang kehilangan anggota keluarga bisa mendatangi RS Bayangkara untuk memastikan mayat tersebut. Denny, Sumeko TV melaporkan. Program Gerakan Sedekah Subuh berbagi oleh 11.000 aparatur sipil negara pemerintah Kota Palembang telah terkumpul 151 juta. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo saat memberi kata sambutan pada kegiatan gotong royong di aliran Sungai Prupitan Jalan Anggrek 1 Kompleks Top Amin Mulia tipe 36 Minggu 17 Juli pagi mengatakan, sejak 3 Juli hingga kini telah terkumpul dana 151 juta. Menurut Harnojoyo, uang nominal 2.000 itu tidak terlalu berguna, tapi kalau dikumpulkan akan menjadi jumlah yang besar. Banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan seperti warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Harno menyebutkan terdapat 4.500 rumah tidak layak huni di Kota Palembang. Dengan dana yang terkumpul dari program sedekah, maka dapat diperbaiki 7 rumah tidak layak huni terlebih dahulu dengan anggaran sekitar 20 juta per rumah. Program positif ini akan terus dilanjutkan secara serentak, bahkan sekarang telah ada celengan untuk sedekah di beberapa organisasi perangkat daerah. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ogan Ilir telah merampungkan kegiatan masa ta'aruf bagi siswa barunya. Selama masa ta'aruf, seluruh siswa berkutat dengan materi yang diberikan dari guru pendamping. Sebagai bentuk refreshing diri setelah peserta menerima materi selama masa ta'aruf, panitia dan guru pendamping MTSN 1 Ogan Ilir menggelar berbagai lomba. Kepala MTSN 1 Ogan Ilir Ferry Agus Wijaya kepada Sumik.co Minggu 17 Juli mengatakan, lomba-lomba yang digelar ini adalah yang mengandung unsur kekompakan, semangat, dan kerjasama antar tim. Menurut Ferry, seluruh siswa yang masuk MTSN 1 Ogan Ilir ini adalah orang-orang pilihan dan hasil kerja keras dari masing-masing siswa. Untuk itu dia berharap peserta didik baru ini dapat mengembangkan kompetensinya masing-masing. Selain mendapatkan materi mengenai kurikulum dan sistem pembelajaran, para peserta didik baru juga diperkenalkan dengan sejumlah ekstrakurikuler yang dimiliki MTSN 1 Ogan Ilir. Antara lain, ekskul pramuka, ekskul tari, jurnalistik, dan rohis. Setelah perlombaan, panitia dan guru pendamping membagikan hadiah kepada kelompok pemenang lomba. Acara masa ta'aruf siswa madrasah pun diakhiri dengan melaksanakan sholat zuhur bersama. Eti, Sumeko TV melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Palembang mengklaim kondisi COVID-19 di wilayah Kota Palembang sudah membaik. Berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat pertanggal 1 Januari sampai 16 Juli 2022, Kota Palembang masuk zona kuning level 1.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dr. Fenty Aprina Minggu 17 Juli mengatakan, hasil perhitungan ini berdasarkan data harian dari perhitungan BNPB, kasus harian Kota Palembang mengalami penurunan. Terkonfirmasi positif ada 9 orang dan kasus aktif tercatat 70 kasus. Maret lalu COVID-19 sempat tertinggi sampai dengan 98 kasus. Juli ini di bawah 10 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dr. Fenty menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang terus sadar terhadap protokol kesehatan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Hadji Harnojoyo didampingi Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa turun ke aliran Sungai Prupitan, anak Sungai Buayo di Jalan Anggrek 1, Kompleks Top Amin Mulia, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Ahad 17 Juli pagi. Harno mengatakan permasalahan yang terjadi pada aliran Sungai Prupitan, anak Sungai Buayo karena tanaman liar. Aliran anak sungai ini sering meluap karena saluran air tersumbat banyak tanaman liar di sungai ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkot Palembang bersama Dinas PUPR Kota Palembang segera melakukan penanggulangan. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Kongres Fatayat NU ke-16 resmi ditutup. Penutupan Kongres Fatayat NU ke-16 digelar di Shooting Range Jakabaring Sport City Palembang Minggu 17 Juli. Ketua Fatayat NU periode 2022 sampai 2027 Margaret Aliatul Maimuna mengatakan, dirinya menargetkan kemajuan teknologi menjadi sarana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurutnya, hal ini upaya bahwa Fatayat NU sumber kemajuan perempuan dan anak. Dikatakan untuk bisa menghadapi perubahan mendasar perlu ada transformasi budaya dan mental. Dia menjelaskan Fatayat akan menjadi aktor penting dalam transportasi budaya dan mental generasi penerus bangsa. Kongres ke-16 Fatayat NU berlangsung sejak 14 sampai 17 Juli 2022. Dihadiri sekitar 1.500 anggota yang berasal dari 34 pengurus wilayah pada tingkat provinsi, 48 pimpinan cabang pada tingkat kabupaten kota, dan pimpinan anak cabang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.